Halo guys, selamat datang di channel Kosan Film. Perkenalkan, saya Kang Ajat dan Aing sebagai Baekshon Oi, 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 akan oi. menceritakan alur cerita film Super Deep tahun 2020 asal Rusia dan disutradarai oleh Arseniy Shuhin. Tanpa banyak ngomong, guys, langsung ke ceritanya. Ayo, gas. Awal kisah diceritakan peneliti sedang mencoba vaksin baru pada salah satu anak buahnya, tetapi gagal. Kita sebut aja dia Ana. Ana merasa menyesal karena telah mencoba vaksinnya kepada manusia pada percobaan yang pertamanya. Suatu latar berpindah pada perayaan yang keberhasilan Ana untuk membuat vaksin barunya. Дорогие товарищи, предлагаю поднять бокалы за наступающий Новый год. Di tengah pestanya, Ana mendapatkan telepon dari seseorang untuk meneliti di suatu tempat. Tempat tersebut adalah tempat penelitian terdalam di dunia karena di sana muncul penyakit aneh. Latar berpindah saat Ana di helikopter menuju tempat tersebut. Sesampainya di sana, Ana and the gang dikejutkan oleh seseorang yang tidak diketahui namanya. Dan tiba-tiba setelah sadar, Ana langsung mengambil sampel dari tubuh orang yang meledakkan diri tersebut. Анна Федоровна. Знакомый акцент. Dan Ana pun ngaleos. Федорова. Pada malam hari, Ana ngobrol dengan seorang dokter yang kita panggil dengan Dr. Huisan. Mereka akan menuju tempat penelitian bawah tanah yang kedalamannya sampai 6.000 meter. Dr. Huisan menjelaskan untuk menggunakan lift harus menggunakan kartu akses dan kata sandi. Jika dalam memasukkan sandi sebanyak 3 kali dan salah, maka lift tersebut akan hancur secara otomatis. Dan mereka pun nyerosot ke bawah dengan kecepatan yang sangat lumayan gegerberan. Разница между микробиологом и эпидемиологом. Dr. Huisan mengatur lift secara manual sehingga kecepatan bertambah 3 kali lipat dan mengakibatkan mereka pingsan kecuali Dr. Huisan tersebut karena Dr. Huisan tersebut mempunyai anjing salah keblok. Kela naonnya eta teh? Masker hanes Kang. Gak saya tahu pokoknya patok lah. Sesampainya mereka sampai di bawah, Dr. Huisan mengambil kartu akses dan kabur karena akan merencanakan sesuatu. Setelah rombongan Ana sadar, mereka langsung mencari Dr. Huisan di tempat tersebut. Григорьев разгерметизировал кабину и забрал ключ. Егор, вступай. Как его называют сотрудники, они отдыхают здесь и проводят время между сменами. Научный модуль. Я привыкла. Tetapi malah bertemu seorang dokter dan teknisi yang terjebak di ruangan. Kita panggil saja dia Rika dan si Asep. Без. Наша смена давно закончилась. Титя. А мы едем наверх. Mereka sempat bertengkar, tetapi ditahan oleh kolonel. Пожалуйста,
Я обещаю, он сделает все, что вы скажете. Kolonel menyuruh Ana untuk tidak sendirian. Ketika Kolonel sudah pergi, Ana dipanggil oleh Dr. Huisan. Dr. Huisan menyuruh Ana untuk kembali ke atas dengannya atau melalui gua. Tetapi Ana menolak dan memanggil yang lainnya. Спасите их, пока можете. Он здесь! Люди должны быть приоритетом. Dr. Huisan ditembak, tetapi pintu lift keburu tertutup dan menuju ke tempat yang paling bawah. Satu-satunya jalan yang ada kini hanya menggunakan gua. Si Asep pun menggurinda pintu gua tersebut untuk menemukan jalan ke bawah. Saat pintu terbuka, semua langsung bersiap-siap. Tetapi saat dibuka ada sosok kuntilanak. Emang iya film horor? Salah, ternyata dia adalah dokter yang selamat dari tempat yang paling bawah tersebut. Si dokter pun diperiksa oleh Ana dan Rika. Si dokter merasa kedinginan. Ты ничего не чувствуешь? Saat baju si dokter tersebut dibuka oleh si Ana, ternyata yang lain pun kaget dan kebingungan. Ternyata tonggong si dokter buduk parah. Ana mengambil sampel untuk diteliti. Не больно? Dan saat dilihat dengan mikroskop, ternyata itu adalah sebuah jamur yang mematikan. Jamur tersebut dapat mengambil alih tubuh yang dihinggapinya. Ini dia contohnya. Saat Ana berjalan menuju lab si dokter, tiba-tiba terjadi ledakan di lab tersebut. Ana dan Mayor memeriksa ruangan sumber ledakan. Dan ternyata yang meledak tersebut adalah si dokter. Dan Rika yang bersamanya meninggal saat itu juga. Tetapi anehnya, si dokter masih hidup dalam keadaan awaknya yang sudah berantakan dan dipenuhi oleh jamur. Ana dan Mayor mengambil sampel dari tubuh si dokter. Ana dan Mayor mengambil sampel dari tubuh si dokter. Tetapi tiba-tiba si dokter mengeluarkan gas beracun yang dapat menginfeksi jika dihirup. Si Ana pun bergerak mengambil masker, tetapi di sana hanya ada satu masker, sehingga si Mayor terinfeksi. Si dokter menjadi monster dan akan menyerang si Ana. Si Ana melawan menggunakan hidran pemadam api dan ternyata itu sangat bekerja. Dari situ si Ana menceritakannya kepada kolonel bahwa jamur tersebut masih hidup saat inangnya mati. Tetapi jamur itu akan mati jika inangnya mati di tempat yang sangat dingin. Это реакция ее организма на высокую температуру, но на самом деле внутри теплокровно. Если носитель умирает в холодной среде, паразит умирает тоже. Mereka mendapat kabar tentang orang yang memeriksa gua yang telah dibuka tadi mendapatkan masalah. Dan si Mayor memaksa untuk menyelamatkannya. Setelah itu 3 orang masuk gua untuk memeriksa tanpa menyadari ada yang datang dari atas.
Tidak lama setelah itu, ketiga orang tadi kembali dengan ketakutan dan mereka memberitahu ada penyerangan kepada mereka. Lalu pintu gua pun ditutup. Tetapi akibatnya sesuatu yang di dalam gua mengetahui keberadaan mereka. Mereka pun langsung lari ketakutan menuju lift. Ternyata si Asep memeriksa lift itu dan menyebutkan hanya bisa ke bawah dan merem secara manual. Mayor dan ketiga orang yang memeriksa gua tadi tidak ikut karena sudah terinfeksi dan pasrah akan melawan monster yang ada di dalam gua tersebut. Saat lift direm, si Asep ngegudebrak, lalu Ana membantu dan berhasil mengerem lift tersebut. Mereka memeriksa ruangan terdalam dan menemukan tubuh manusia yang menyatu dengan jamur dan membeku. Mereka mencari kartu akses lift agar bisa naik ke atas lagi. Kolonel mengambil kartu akses tersebut di tempat yang dipenuhi jamur. Kolonel diberi waktu 5 menit. Ты меня не подведешь. Постараюсь вернуться через 5 минут. 3 минуты. Tetapi setelah 5 menit, kolonel tidak kembali dan Ana pun menyusulnya. Ana mengambil kartu itu di tangan kolonel yang sudah tidak sadar, lalu kembali ke dalam. Ilmuwan berkumis lalu memaksa untuk memegang kartu akses tersebut karena ingin berkuasa. Mereka lalu kembali ke tempat Mayor dan menyelamatkan mereka. Ana memeriksa ruangan karena kedua laki-laki tersebut sangat takut untuk mencari Mayor. Ilmuwan berkumis ingin membunuh Ana karena ingin menjadi satu-satunya ilmuwan yang berjasa mengenai wabah jamur ini. Tetapi tiba-tiba monster jamur yang telah bersatu menyerang ilmuwan tersebut. Ana kabur ke lemari es untuk menurunkan suhu tubuhnya. Dan mengambil kartu akses yang ada di tangan ilmuwan berkumis yang telah menyatu dengan monster. Singkat cerita, Ana berhasil mengambil kartu aksesnya dan menuju lift dengan si Asep. Mereka diserang lagi oleh monster jamur tersebut. Tetapi untungnya lift sudah tertutup dan mereka selamat. Saat mereka menuju ke atas, mereka bertemu dengan si Mayor yang telah berubah menjadi monster dan akan menularkan kepada mereka berdua.
Si Ana menyadari bahwa mereka tidak boleh ke atas karena akan menyebarkan jamur kepada orang-orang yang ada di atas. Tetapi si Asep tidak ingin ke bawah lagi karena tidak ingin mati di sana. Ana dan Asep pun bertengkar sampai Asep mencekik Ana. Dan tiba-tiba si Maya berusaha untuk bergerak dan membunuh si Asep. Akhirnya si Ana selamat, tetapi lift tidak bisa dihentikan dan terus menuju ke atas. Ana mencoba menghentikannya dengan cara memasukkan sandi yang salah sebanyak 3 kali. Di percobaan terakhir, Ana sudah tidak kuat dan sampai di atas. Ana diselamatkan penjaga yang berada di atas. Dan saat diangkat, Ana memasukkan sandi kembali sehingga lift tersebut hancur ke bawah. Неправильная последовательность. Тревога. 1. Tetapi Ana telah terinfeksi dan berhasil dibawa oleh penjaga. Di dalam mobil bersama tentara, Ana mencoba mengambil granat yang berada di saku tentara dan mengancam untuk meledakkan dirinya agar jamur yang ada di dalam tubuhnya tidak menyebar ke semua orang yang ada di atas. Singkat cerita, Ana meledakkan diri di tempat. Sungguh cerita yang sangat mengenaskan. Inilah akhir dari alur cerita film Super Deep tahun 2020. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar kita semangat untuk bercerita kembali. Saya Kang Ajat dan Aeng sebagai Backsound Masih ada di sini. pamit undur diri. Bye bye.